dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di video kali ini saya ingin membahas tentang keadaan pada saat bulan Ramadan dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Jadi pada Ramadan tahun ini memang sangatlah berbeda. Kegiatan sholat tarawih tetap dilaksanakan, namun tetap saja terlihat perbedaannya. Mengapa begitu? Karena masjid menjadi sepi dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketika melaksanakan sholat pun harus ada jarak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Selain itu yang biasanya terdapat kultum setelah sholat isya sekarang ditiadakan, mungkin karena agar tarawih berjalan cepat. Lalu ketika hendak melaksanakan sahur atau ketika hendak menunaikan sahur, tidak ada warga atau remaja yang seperti biasanya membangunkan warga-warga yang lain untuk menjalankan ibadah sahur. Dari masjid pun sangat jarang terdengar panggilan untuk bangun untuk menunaikan ibadah sahur. Ramadan tahun ini biasanya saya memiliki banyak sekali ajakan dari teman-teman untuk mengikuti bukber atau bisa atau sering disebut dengan buka bersama. Itu biasanya ajakan dari teman-teman alumni SMP, SMA, atau mungkin SD. Mungkin karena sedang terjadinya pandemi COVID-19, jadi teman-teman saya merasa takut untuk mengadakan acara di luar rumah, sehingga kami pun membuat rencana untuk melakukan buka bersama secara virtual, yaitu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan menggunakan fitur video call untuk bisa melihat wajah satu sama lain dan berbicara, atau bisa melakukan buka bersama melalui video call. Selain itu, di lingkungan saya pada saat bulan Ramadan biasanya sangat ramai anak kecil menyalakan atau bermain petasan dan kembang api. Namun untuk tahun ini saya sama sekali hampir tidak pernah mendengarkan suara petasan ataupun kembang api. Mungkin karena memang tidak ada yang menjual atau mungkin tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Tapi memang sangatlah berbeda karena di tahun-tahun sebelumnya sangat sering, dan ketika saya pulang setelah melakukan sholat tarawih selalu mendengar suara petasan ataupun kembang api, dan sekarang sangatlah jarang untuk didengarkan suara petasan maupun kembang api. Namun dari kejadian ini saya dapat mengambil hikmah bahwa dengan kita di rumah saja kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal, melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Karena pada Ramadan tahun-tahun yang lalu terlalu sering saya melakukan buka bersama di luar rumah bersama teman-teman, sehingga tak jarang saya selalu lupa atau tidak menjalankan ibadah sholat tarawih. Dan untuk tahun ini alhamdulillah saya bisa melakukan ibadah dengan maksimal, melakukan sholat tarawih sering walaupun di masjid sepi, namun saya selalu berusaha untuk selalu menjalankan ibadah sholat tarawih di masjid. Selain itu, karena adanya pandemi ini saya bisa menjalankan Ramadan ini full di rumah, karena pada tahun-tahun yang lalu saya menjalankannya di Salatiga, di tempat saya menimba ilmu. Karena memang pada situasi saat ini kan kita diliburkan karena sedang terjadi pandemi COVID ini. Sedangkan yang tahun lalu itu masuk perkuliahan biasa itu masuk seperti biasa gitu. Jadi tidak terlalu sering menjalankan ibadah puasa di rumah. Mungkin hanya seminggu sekali saya pulang untuk menjalankan ibadah puasa di rumah.
Yang selanjutnya, saya akan menceritakan tentang suasana Hari Raya Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Jadi pelaksanaan Hari Raya pada tahun ini juga tentu sangatlah berbeda. Karena saya tidak dapat berkumpul dengan keluarga yang lengkap dikarenakan ayah saya sendiri bekerja di NTB, sedangkan adik saya bekerja di Jakarta. Karena terjadi pandemi, semua anggota keluarga tidak diperbolehkan pulang atau mudik karena ada larangan dari pemerintah. Sholat Id pun tetap dilaksanakan, namun dengan mematuhi protokol kesehatan seperti jamaah diharuskan mengenakan masker dan sebelum ke lingkungan masjid dicek dulu suhu badannya. Jika lebih dari 36 derajat tidak diperbolehkan untuk mengikuti sholat jamaah di masjid. Dan hanya dibuka satu pintu saja untuk memasuki ke lingkungan masjid. Lebaran tahun ini pun tidak ada silaturahmi ke saudara-saudara seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang di setiap perumahan atau daerah dihimbau untuk tidak menerima tamu dan jalan masuknya pun ditutup. Saya hanya melakukan silaturahmi via online menggunakan media sosial WhatsApp bersama seluruh anggota keluarga. Lebaran tahun ini benar-benar bisa saya jadikan pelajaran atau pengalaman agar ketika saya dapat berkumpul dengan keluarga yang lengkap di lebaran berikutnya dapat saya manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Di lebaran kali ini suasana di jalan pun sangat sepi, tidak seperti biasanya. Mungkin karena tidak ada yang mudik ke kampung halaman dan menyebabkan sepi sepanjang jalan. Semoga kita semua masih Allah beri kesempatan untuk merayakan lebaran berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi dan dapat kembali merayakan dengan seluruh anggota keluarga. Mungkin cukup ini yang bisa saya ceritakan atau saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.